Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Bingung kok bisa-bisanya series yang satu ini selalu bikin kagum di setiap episodenya. Setelah episode 40 King Ouja yang menjadi episode dengan plot twist tergila di King Ouja sejauh ini yang membuat semakin semangat lagi menonton King Ouja, di episode 41 kali ini Di episode 41 kali ini, lagi-lagi kita dikejutkan dengan alur cerita yang tidak kita duga, atau mungkin sudah kita duga-duga oleh kita semua, tetapi dengan eksekusi yang luar biasa epik parah. Dan seperti biasa, peringatkan bagi kalian semua untuk menonton video bahasan ini dari awal sampai selesai. Sama Sentai King Ouja episode 41 yang berjudul Waktunya Menyelamatkan Alam Semesta, yang disutradarai oleh Hiroyuki Kato dan ditulis oleh Minato Takano. Setelah fakta yang mengejutkan dari Gira yang ternyata Gira adalah manusia ciptaan Dagdet yang diungkap di episode 40 kemarin, di episode kali ini, setelah Gira bisa bangkit kembali bersama para member King Ouja, di pembukaan episode kali ini, King Ouja langsung bergelut dengan Dagdet secara habis-habisan. Ada fakta yang terkuak lagi bahwasannya Dagdet memang sangatlah sulit untuk dikalahkan, alias dia ini abadi. Maka dari itu bagaimanapun usaha yang dilakukan King Ouja untuk melawan Dagdet semuanya akan sia-sia. Termasuk usaha Kuwagata Ouja yang menggunakan Ryoga Isen untuk kedua kalinya di adegan ini. Tapi kenapa Gira bisa sanggup menggunakan Ryoga Isen untuk kedua kalinya? Karena Gira sama seperti Dagdet, yaitu sama-sama makhluk yang abadi. Daigogu dihidupkan kembali dan kita bisa melihat King Kaukasus Kabuto kembali muncul di episode kali ini. Dan siapa sangka yang mengemudikan King Kaukasus Kabuto ini adalah Kaguragi Debowski aka Hachi Ouja. Kaguragi lah orang yang mengemudikan robot raksasa yang satu ini. Harusnya kan Gira ya teman-teman, karena Gira merupakan raja dari Sugodam. Seperti biasa kita bisa melihat di adegan ini Kaguragi memang memiliki sebuah rencana lain ketika dia meminta Ouja Crowlands dari Gira selain dari tujuannya yaitu ingin mengendalikan King Kaukasus Kabuto. Kita akan bahas masalah ini di poin-poin selanjutnya. Setelah Daigogu dengan mudah dikalahkan oleh guard King Ouja, Rakles dengan pintarnya merancang sebuah jebakan bagi para member King Ouja selain Gira. Jebakan bantal bom waktu. Sebuah bom yang akan meledak ketika para raja dan ratu King Ouja menduduki bantal tersebut. Secara tidak langsung jebakan bantal ini menjadi sebuah jebakan balas dendam atas apa yang pernah dialami oleh Rakles di episode yang lalu. Terus terang, suka sekali dengan bagaimana Rakles menjelaskan strategi jahatnya kepada Dagdet Durjardan selama 2 episode ini. Strategi jahat dari Rakles dirancang dan dijelaskan semenarik dan se-childish mungkin hingga membuat Dagdet merasa senang kegirangan. Ini sangat pas sekali dengan sosok Dagdet yang memang memiliki sifat yang kekanak-kanakan. Para raja dan ratu King Ouja selama masa jebakan tersebut, mereka sangatlah tidak tenang dikarenakan para wakil mereka selalu mengganggu dan menghasut mereka untuk meninggalkan kursi tersebut. Ini bisa terjadi karena mereka telah dihasut oleh Hilbirich. Hilbirich hingga episode sekarang masih sangatlah berguna dalam membantu melancarkan strategi dari Rakles. Berbeda dengan ketiga jester atau badut luar angkasa lainnya yang tidak memiliki action sama sekali di episode 40 dan 41 King Ouja. Di adegan ini kita bisa melihat Dagdet yang dalam tanda kutip mempromosikan mainan DX dari King Kaukasus Kabuto. Adegan ini sangatlah lucu untuk dilihat seolah-olah Dagdet ini adalah karyawan Bandai. Rakles juga ternyata merencanakan sebuah rencana untuk membawa banyak masyarakat Sugodam pergi ke luar angkasa demi bisa menginvasi banyak lagi planet yang akan dijadikan target selanjutnya oleh Dagdet Durjardan. Si buzzer Rakles menjadi biang kerok dalam memancing rakyat Sugodam untuk ikut pergi menuju kastil demi tujuan dari si Rakles ini bisa terlaksana. Lagi-lagi Hilbirich memainkan perannya di sini untuk menghasut si buzzer Rakles yang satu ini. Singkat cerita, para raja dan ratu berhasil lolos dari jeratan bantal bom tersebut berkat bantuan dari Yan Magasto.
Akhirnya Rita bisa tenang karena Mofun yang akan dijadikan sop Mofun akhirnya bisa selamat. Kasihan Rita di adegan ini, dia sudah teriak-teriak tak tahan melihat Mofun seperti ini. Yang paling mengejutkan ternyata Kaguragi lagi-lagi berpura-pura acting untuk kesekian kalinya demi tujuan yang akan dia lakukan. Sejauh ini menurut Kaguragi sangatlah konsisten dengan karakternya yang penuh dengan kejutan seperti ini. Akhirnya, tiba saatnya untuk pertarungan duel terakhir dari Gira versus Rakles di episode 41 King Ouja. Kita bisa melihat bagaimana intensnya pertarungan mereka di adegan-adegan ini. Dana lagi-lagi sangatlah suka sekali melihat koreografi fighting dan visual effect yang disajikan di antara duel maut mereka berdua ini. Dan siapa sangka Ouja Crowlands yang dibawa Kaguragi akan diberikan kepada Rakles di adegan ini, bukan kepada Gira. Sehingga Rakles aka Oh Kuwagata Ouja bisa berubah menjadi King Oh Kuwagata Ouja di adegan ini. Ternyata seperti yang kita duga bahwa mereka berdua sedang merencanakan sebuah rencana dari episode 39 hingga episode kali ini. Dan adegan Kaguragi memberikan Ouja Crowlands ini menjadi sebuah throwback dengan adegan Kaguragi yang memberikan Ouja Crowlands-nya kepada Gira di duel kedua Gira versus Rakles di episode 20 King Ouja. Kita bisa melihat bagaimana Rakles aka King Oh Kuwagata Ouja dengan tidak segan-segannya mengeluarkan seluruh jurusnya untuk mengalahkan Gira aka Kuwagata Ouja di adegan ini. Alhasil Gira aka Kuwagata Ouja kalah telak di adegan ini. Siapa sangka disinilah sebuah plot twist atau sebuah adegan yang sangatlah epic comeback terjadi di penghujung episode 41 King Ouja. Kita tahu di awal episode 41 ini, Rakles memang memiliki tujuan untuk membasmi Gira dengan tangannya sendiri. Tapi karena Gira yang adalah manusia buatan yang abadi, sama seperti Dagdet, Rakles meminta dan memohon kepada Dagdet untuk memberikannya kekuatan yang bisa membunuh Gira sekaligus. Dan siapa sangka di ending episode 41 ini, Dagdet dengan polosnya memberikan kekuatan tersebut kepada Rakles dengan mengalirkan kekuatan miliknya tersebut lewat Ouja Calibur Zero milik Rakles. Yang alhasil, Rakles pun memiliki kekuatan tersebut untuk bisa membunuh Gira di adegan ini. Dan siapa sangka tebasan yang akan dilayangkan kepada Gira tersebut di adegan ini berujung menjadi tebasan yang berakhir kepada Dagdet Dujardin. Gila sih, sumpah teman-teman, adegan ini benar-benar keren banget dan epic banget. Seolah-olah Rakles melakukan epic comeback di adegan ini selama 41 episode lamanya. Dan Rakles meminta Gira untuk bangkit dan bertarung bersama-sama untuk menyelamatkan alam semesta. Gila, sumpah teman-teman, merinding parah sekaligus tepuk tangan ketika adegan ini diperlihatkan. Apalagi judul episode kali ini yang harusnya muncul setelah opening King Ouja diputar, itu sengaja dimunculkan di ending episode kali ini demi bisa mendapatkan momen yang pas sesuai dengan dialog yang dilontarkan oleh Rakles, yaitu waktunya menyelamatkan alam semesta. Gila sih, ini beneran keren banget dan epic banget. Suka sekali dengan eksekusinya. Dan bisa dibilang Rakles Hasti aka Oh Kuwagata Ouja telah menunjukkan jati dirinya sebagai seorang kakak yang baik hati serta penuh pengorbanan bagi Gira di penghujung episode kali ini. Dan bisa dibilang selama 41 episode ini King Ouja berjalan. Ternyata selama 41 episode ini, Rakles sudah memikul banyak beban sebagai seorang raja Sugodam yang dibenci oleh rakyatnya, oleh King Ouja, termasuk Gira dan termasuk kita para penonton. Tapi di penghujung episode kali ini, siapa sangka Rakles menunjukkan taringnya yang luar biasa dengan strategi yang sangatlah matang dan sangat tersusun rapi oleh dia sendiri. Walaupun dia tahu bahwa strategi ini akan membuat orang-orang benci kepada dia. Julukan Rakles sebagai Uchiha Rakles memang sangat cocok dilayangkan kepada raja yang satu ini. Jadi terjawab sudah misteri-misteri yang selama ini terjadi di King Ouja. Kenapa Rakles tidak membunuh adiknya di duel episode 8 King Ouja?
karena Rakles memang sengaja melakukan hal tersebut karena Rakles sangatlah sayang kepada Gira. Lantas kenapa setiap Rakles berduel dengan Gira, Rakles selalu tak segan-segan melawan Gira hingga bertubi-tubi seperti di episode kali ini? Karena Rakles tahu bahwa Gira abadi dan tidak mudah untuk mati. Dan sepertinya Kaguragi menjadi anggota King Ohja pertama yang tahu akan rencana Rakles untuk menumbangkan Dagde Dujardan. Jadi terjawab sudah kenapa Kaguragi lagi-lagi berkhianat kepada King Ohja di episode kali ini. Itu karena Kaguragi ingin membantu Rakles untuk menumbangkan Dagde Dujardan. Kaguragi dan Rakles telah membangun rencana untuk menumbangkan Dagde dan juga para badut luar angkasa dimulai di episode 39 King Ohja. Dan kenapa Rakles lagi-lagi ingin bekerja sama dengan Kaguragi demi tujuannya ini? Karena Kaguragi dan Rakles merupakan dua orang yang memiliki sifat yang sama, pandai berakting dan akan siap mengotori tangan mereka sendiri demi tujuan baik mereka sendiri. Lantas, apakah Kaguragi sudah tahu sangat lama bahwasanya ada sosok bernama Dagde Dujardan yang akan datang dan mengacaukan planet Chikyu ketika cerita King Ohja dimulai? Bila mana Kaguragi sudah tahu lama akan Dagde ini, kita akan lihat jawabannya di episode 42 minggu ini. Dan di episode 42 minggu ini, kita akan disuguhkan dengan adegan team up yang sangatlah luar biasa kita tunggu-tunggu, yaitu adegan team up dari Gira dan Rakles melawan Dagde Dujardan. Episode 41 ini juga menjadi episode yang akan menceritakan masa lalu Rakles Hasti dengan Gira dan juga Dagde Dujardan ketika mereka masih kecil. Dan apakah Rakles Hasti akan selamat dalam pertarungan mematikan ini bersama Gira Hasti melawan Dagde Dujardan? Karena bila AA lihat bahwasannya sepertinya Rakles tidak akan selamat di episode 42 minggu ini. Terlebih di tanggal 24 Desember minggu ini dan esoknya di tanggal 25 Desember merupakan tanggal Hari Raya Natal. Dan seperti biasa, Toei selalu memberikan surprise di acara tokusatsu milik mereka berupa salam perpisahan dari karakter yang sangatlah kita cintai. Apakah Rakles akan gugur atau Rakles akan selamat? Kita nantikan di episode 42 minggu ini. Dan by the way, sebelum penayangan episode 41 tayang di tanggal 17 Desember 2023 di hari Minggu kemarin, di tanggal 16 Desember tepatnya hari Sabtu, aktor yang memerankan Rakles Hasti yaitu Masato Yano berulang tahun ke-32 tahun. Jadi sangat pas banget di momen ulang tahunnya Masato Yano ini, Rakles Hasti tiba-tiba melancarkan serangan epic comebacknya sebagai sosok kakak sekaligus sosok hero di ending episode 41 King Ohja ini. Dan seperti kita tahu, hashtag Rakles menjadi trending topik di Twitter Jepang di hari Minggu penayangan King Ohja episode 41 ini. Selamat datang Rakles Hasti dan selamat ulang tahun bagi Masato Yano ke-32 tahun. Jadi itulah dia bahasan dari A terkait episode 41 King Ohja, sebuah episode yang sangatlah luar biasa seru dan gokil yang memperlihatkan bagaimana intensnya pertarungan duel dari Gira Hasti melawan Rakles Hasti yang sekaligus ditutup dengan serangan epic comeback dari Rakles Hasti untuk menumbangkan Dagde Dujardan demi bisa menyelamatkan alam semesta bersama Gira Hasti. Dan bagaimana menurut kalian semua terkait episode 41 King Ohja kali ini? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video bahasan ini dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya.